Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya Muhammad Nurdin ya, sebagai Kasubag TU di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang meliputi Kabupaten Karawang, kemudian Purwakarta dan Subang. Baik Pak, jadi kita di sini mau bertanya tanggapan Bapak tentang peserta didik baru di masa pandemi ini apa Pak? Ya, jadi kalau kita bicara peserta didik di masa pandemi COVID-19, saya pikir kita sudah semua sama-sama tahu ya, kebijakan pemerintah, misalnya regulasi yang ada, bagaimana kita menyikapi tentang terdampak dari pandemi COVID-19. Yang pertama memang ya, ketika kita mengawali tahun ajaran baru ya tentunya ya, nanti insya Allah di 13 Juli ya kita mulai itu Senin. Nah, soal bagaimana kita nanti menerapkan pembelajaran ya, apakah KBM itu nanti secara tatap muka atau daring atau bagaimana, itu tentu kita harus menunggu kebijakan dari pemerintah ya, dari pemerintah ya. Jadi bicara kebijakan dari pemerintah tentunya adalah nanti merujuk kepada rekomendasi dari Satgas Covid yang ada pada masing-masing kita ya, di Karawang, Subang, Purwakarta. Kalau kemudian misalnya Karawang udah dinyatakan sebagai zona hijau misalnya, bisa saja mungkin nanti semua tatap muka. Tapi ya ini kalau kemudian Karawang secara keseluruhan ya dijadikan zona hijau. Atau kalau kemudian hanya ada beberapa kecamatan saja yang dijadikan sebagai zona hijau, mungkin itu saja nanti. Tapi sekali lagi sekolah ya, karena kita paham anak atau siswa yang bersekolah dimasuk ke zona, katakan sekolah itu berada di zona hijau, anak yang masuk ke sana kita harus tahu dulu, harus kita data juga dari mana mereka berasal. Artinya pemetaan COVID dari daerah masing-masing itu juga harus kita tahu ya. Bisa jadi misalkan ada di kecamatan A ini hijau, tapi kecamatan B yang sangat dekat dengan posisinya dengan kecamatan A ini masih zonanya zona merah misalnya ya kan. Nah berarti si siswa tadi ini harus dipilah. Ya, dia tidak bisa terus berbau tatap muka dengan yang memang anak-anak yang berasal dari zona hijau. Gitu. Jadi tetap harus ada seleksi. Jadi seperti itu. Nah, itu. Kenapa? Ya karena untuk menghindari penularan. Dan kalaupun kemudian kita juga sudah berada di zona hijau, ini tetap masih harus kita terapkan ya protokol kesehatan yang juga ketat. Oke. Ya, yang pertama jelas tadi baru yang pertama harus bersyukur, ya kan? Karena yang baru ini diterima di sekolah yang memang ya diimpikan ya paling tidak ya. Maupun tadi sesuai dengan zonasinya kan, di zonasinya. Ini bersyukur itu yang pertama. Ya. Nah, bukti syukur itu apa? Bukannya sekedar terima kasih ya Allah, alhamdulillah, gitu kan? Bukannya sekedar itu, ya. Tapi juga adalah kita bukti syukur yang lebih apalagi konkret lagi adalah kita belajar, ya, secara sungguh-sungguh, ya, kita belajar secara serius sehingga kita bisa mengukir prestasi, gitu. Itu adalah pesan-pesan saya untuk para peserta didik yang baru. Ya, jadi syukur buktikan dengan belajar secara sungguh-sungguh, gitu kan. Jadi belajar dengan dengan mengoptimalkan ya, semua fasilitas, semua sarana yang ada sehingga bisa mengembangkan potensi atau kompetensi yang kita miliki. Itu saya pikir. Kuncinya satu, syukur. Tapi tadi syukur itu yang benar yang seperti itu. Oke.
Oke, terima kasih Pak. Sudah Ya, sama-sama. meluangkan Terima kasih. waktunya. Ya. Maaf mengganggu, semoga Ya, yang tidak tadi apa-apa. Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Ya, insya Allah. Ya, sukses buat Anda semua. Ya, salam dengan kawan-kawan di sekolah. Ya, salam juga tadi dengan adik-adik kalian, para peserta didik. Jangan lupa, ya syukurnya yang benar begitu ya. Siap, Ya, Pak. jadi dengan belajar yang sungguh-sungguh. Baik, sudah.